Mantan Kapolda Jawa Barat Soehardi Alyus dilantik sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Berbagai tugas menanti, apa yang menjadi prioritas? Saya akan berbincang dengan Komjen Soehardi Alyus. Melalui surat telegram Kapolri tertanggal 24 November 2013, Inspektur Jenderal Soehardi Alyus resmi menempati posisi Kabareskrim Mabes Polri menggantikan Jenderal Sutarman yang telah menjadi Kapolri. Sebelumnya, Soehardi menjabat berbagai posisi penting di jajaran elit Polri seperti Kapolda Jawa Barat, Kadif Humas Mabes Polri, dan juga Wakapolda Metro Jaya. Soehardi merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985, lebih muda dari angkatan calon lainnya. Meski demikian, menurut Kapolri, integritas, kompetensi, dan pengalaman Soehardi membuat tim Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Wanjakti Polri akhirnya memilihnya sebagai Kabareskrim. Mampu memberantas korupsi dengan baik, mampu meningkatkan kinerja korupsi, pemberantasan tindak pidana lain, dan membawa integritas dari seluruh anggota reserse sampai ke tingkat daerah karena Bareskrim memiliki fungsi pembinaan. Tapi minimal dia adalah mengawasi kinerja dari seluruh personil yang ada di wilayah. Sederet pekerjaan rumah yang ditinggalkan Kabareskrim sebelumnya telah menanti Soehardi. Ia dituntut menyelesaikan sejumlah kasus yang sedang ditangani institusinya. Mulai dari kasus penembakan polisi, dugaan suap yang menyeret pejabat Bea Cukai Heru Sulastiono, hingga kasus internal yang menyangkut rekening Kedut Polri. Mampukah Soehardi Alyus memperbaiki citra Polri dalam upaya pemberantasan korupsi dan tindak kriminal? Kita tunggu saja. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kabareskrim Komjen Soehardi Alyus. Pak Soehardi, ini kalau kita bicara soal prioritas tugas nih, Pak Soehardi. Ini apa yang akan menjadi prioritas Bareskrim? Tentunya saya sebagai Kabareskrim adalah pembantu Kapolri ya. Jadi prioritas Bapak Kapolri itu merupakan prioritas kami, khususnya di fungsi Reserse dan Kriminal Polri. Di situ dijelaskan Bapak Kapolri bahwa diantaranya prioritas masalah kasus tentunya terorisme, kemudian korupsi, kemudian narkoba, kemudian kejahatan jalanan, kejahatan terhadap kekayaan negara, itu menjadi prioritas-prioritas kami. Dan itu saya jabarkan seluruhnya dari 5 direktorat yang ada di Bareskrim. Apa yang menjadi PR sebetulnya dari apa yang sudah dikerjakan sama Pak Sutarman yang mungkin belum terselesaikan pada masa beliau, yang harus dikerjakan oleh Pak Soehardi? Apapun kasus yang masih tertunda, seperti kayak macam teroris kan sudah terungkap. Kemudian juga narkoba, tapi bukan berhenti. Karena polisi ini bekerja tidak never ending action, kalau saya katakan. Never ending action apa? Artinya masyarakat yang bergerak dinamis, tentunya kejahatan juga akan mengikuti dinamis. Tidak pernah ada berhentinya kerja polisi ini. Tapi kita juga mesti mampu untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Contohnya kejahatan cyber. Dulu bukan masalah, sekarang jadi masalah besar. Gitu. Nah, itu yang juga mesti kemampuan kapabilitas, kompetensi dari para penyidik mesti kita upgrade terus. Nah, itu di semua direktorat. Nah, Pak Soehardi tadi Anda mengatakan juga soal reserse. Ini soal pelayanan mereka gitu kan yang harus diperbaiki. Ada beberapa hal juga sebetulnya seperti kasus dalam tanda kutip gitu ya, polisi koboi gitu yang jago-jagoan nembak-nembak asal nembak atau kadang sengaja kadang tidak sengaja tapi dia menggunakan pistol untuk mengancam gitu. Kemudian juga ada kasus di Gorontalo misalnya, ada ABG yang diperkosa seperti itu. Nah, ini kan ada ada satu rasa gitu ya bahwa polisi itu berarti memang merasa dia lebih jago, lebih unggul dan bisa melakukan ancaman kepada orang lain gitu. Nah, ini bagaimana? Jadi gini Mas, itu kalau itu kasuistis yang kita ungkap ya. Apakah polisi itu yang melakukan reserse kan belum juga. Nanti kita bergerak dari fakta yuridis. Kalau ada kasus-kasus seperti itu kita telah betul. Masalahnya apa? Kenapa? Polisi-polisi itu untuk mendapatkan dia memegang senjata api saja ada SOP-nya. Ada tes psikologinya, ada tes menembaknya dan sebagainya. Kalau dia tidak, tes psikologinya tidak rutin dilakukan saat ini kan? Ya, sekarang ini sekarang justru karena pelajaran-pelajaran ini dibuatkan rutin ya. Harusnya setiap 6 bulan sekali kita evaluasi seharusnya. Karena tidak sembarang orang harus bisa memegang senjata api. Kalau dia emosinya labil dan sebagainya kan justru membahayakan. Tapi yang jelas sanksi tegas dari pimpinan penting.
buat memberikan efek jera kepada para anggota ini. Tidak mudah Mas Rudi mengelola 400.000 polisi gitu ya. Tapi tentunya jangan sampai juga hanya gara-gara sekian persen kecil itu kita digeneralisasikan seolah-olah polisi seperti itu semua. Langkah tegas sudah kita laksanakan. Perlu juga penjeraan-penjeraan. Kami di Barreskrim ini saja sekarang sudah melakukan tindakan keras gitu. Artinya terhadap anggota? Iya, anggota. Jadi reward and punishment harus betul-betul kita terapkan. Maksudnya mengingatkan, karena kesalahan-kesalahan besar itu tidak mulai begitu saja besar, tapi mungkin kesalahan kecil yang tidak terlalu diperhatikan. Nah ini perlu ada kepedulian dari setiap level kepemimpinan itu. Nah saya coba dan saya dalam tempo dekat ini akan panggil seluruh direktur reserse se-Indonesia. Akan saya warning itu tadi diantaranya sampai Mas saya sampaikan tadi bahwa kemampuan seorang penyidik untuk berinteraksi dengan masyarakat harus didahulukan sebagai aspek human relationnya. Di samping juga saya mereduksi jumlah variabel lainnya. Kan ada semacam keberpihakan, kemudian ada semacam perkara perdata dipidanakan. Ada juga. Jadi dari temuan Kompolnas itu ada beberapa variabel yang menjadi indikator utama dari kenapa banyaknya komplain terhadap reserse. Saya tambahkan dengan yang tadi saya katakan itu, temuan saya saya pernah jadi pemeriksa, saya pernah jadi pimpinan di reserse, saya melihat bahwa kemampuan penyidik untuk berinteraksi itu sangat penting. Karena apa? Saya katakan sekali lagi, masyarakat itu berangkat ke kantor polisi dalam rangka fungsi reskrim ini sudah berangkat dengan rasa tidak nyaman gitu ya, diperiksa dan sebagainya. Bayangkan, nggak usah diperiksa aja, ke polisi kadang-kadang takut ini desa-desa itu. Makanya waktu saya jadi Kapolda Jawa Barat, saya minta Babin Kamtibmas kalau ada masyarakat yang dipanggil tolong dampingi supaya menimbulkan rasa nyaman gitu. Tak lama setelah terpilih menjadi Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman mendatangi gedung KPK. Bukan untuk diperiksa seperti kebanyakan pejabat lain yang mendatangi markas lembaga anti rasuah ini. Bersama Kapolri, Kabar Reskrim Mabes Polri yang juga baru menjabat turut mendampingi. Kunjungan ke KPK ini bukan kunjungan pertama petinggi Polri ke institusi yang menangani korupsi. Sebelumnya, Kapolri juga sowan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan juga ke Kejaksaan Agung. Saya pejabat baru tadi dari PPATK, kemarin dari Kejaksaan Agung, saya muter. Ada agenda khusus kita membangun sinergitas dalam rangka pemberantasan korupsi termasuk yang lain-lainnya ya, teman-teman ya. Di bawah kepemimpinannya, Sutarman memang menginginkan Polri berubah. Tak hanya serius menangani kasus korupsi di internal Polri, tapi juga mensinergikan kerja melawan korupsi bersama lembaga penegak hukum lainnya. Kinerjalah yang akan membuktikan Polri benar-benar berkomitmen memberantas korupsi atau hanya sekedar beretorika. Pak Soehardi, ini terkait pemberantasan korupsi, ini indeks indeks persepsi korupsi kepolisian juga tidak begitu baik, Pak Soehardi. Nah, ini apa langkah yang akan dilakukan? Itu penilaian kan memang, tapi kan kita lihat dari 2012 ke 2013 kita juga meningkat ya. Artinya seperti tahun ini aja kita menyelamatkan uang negara kurang lebih 2013 ya, sampai 915 miliar. Nah, dari 915 miliar itu 600 miliar sekian dari yang ditangani oleh Barreskrim Polri. Kemudian sisanya dari kewilayahan. Nah, untuk pemberantasan korupsi ini kita sangat-sangat seperti sampaikan tadi bahwa ini programnya Bapak Kapolri. Kami mendukung sepenuhnya dan ini kita delegasikan seluruh para polda-polda. Kita beri target-target mereka, tapi targetnya jelas bukan target yang main-main. Karena banyak sekali kan laporan dari masyarakat tentang korupsi. Iya, persepsi korupsi ini kan dari masyarakat bukan hanya masalah keuangan negaranya, tapi karena perilaku anggotanya. Betul. Nah, ini kita verifikasi. Sepanjang itu betul, kita proses. Nah, sekarang ini yang kita gelorakan di seluruh polres-polres sampai dengan tingkat kabupaten kota. Sekarang ini pelatihan kita terus dalam meningkatkan kapabilitas. Bahkan kami mohon bantuan kepada dari KPK. Ini kan ada 3 sebenarnya instansi yang melakukan penegakan hukum dengan bidang korupsi ya. Yang pertama kepolisian, kemudian kejaksaan dan KPK. Kalau kita lihat dalam kasus misalkan Pak Susilo, Joko Susilo gitu, itu kan bahkan penyidik-penyidik di KPK yang dari Polri sempat akan ditarik seperti itu. Nah, itu. Jadi gini, kan sekarang itu kita nggak lihat ke masa lalu, Mas ya. Ini ke depan, saya begitu dilantik, saya jalan ke Kejaksaan Agung, berkoordinasi sama Jampitsus bagaimana kita salah satunya adalah memerangi pemberantasan korupsi. Kalau di KPK ada beda sedikit, Mas, pemberantasan korupsi, Mas. Mereka itu bergerak di bawah satu atap.
Artinya penyidiknya di situ, penuntut umum di situ sampai dengan auditor dengan ini ya, dengan apa? Dengan hakim ya. Tapi kalau kita kan ini sendiri-sendiri. Artinya polisi kemudian nanti kirim berkas ke kejaksaan, di situ masih ada interaksi lagi, kalau belum cukup kembali lagi P19 dan sebagainya. Nah ini bisa kita bikin terobosan. Kemarin kami ke Jampitsus, Pak Jampitsus kita bikin terobosan bagaimana mempercepat proses pemberantasan korupsi. Begitu ada laporan di kepolisian, itu jaksanya kita undang untuk ikut sejak awal. Nah kalau pembangunan persepsi yang sama ini, apalagi dengan berdasarkan dari kemampuan yang terintegrasi latihan dari Korsub tadi, itu akan cepat dan tidak akan bolak-balik. Nah, dengan harapan ini akan lebih cepat penantasan kasus korupsi. Karena kita tahu untuk korupsi yang mampu ditangani teman-teman KPK kan terbatas ya. Dengan jumlah penyidik. Tapi kami kan dari kejaksaan dan polisi tergelar seluruh republik ini. Artinya sampai 3 tingkat kabupaten kota kita punya kekuatan cukup. Tinggal bagaimana memberdayakan mereka untuk melakukan korupsi. Satu lagi Mas Rudi, yang banyak dinamika yang saya dengarkan masalah korupsi. Kok masih banyak sih kasus korupsi di masyarakat, sudah demikian intensnya penegak hukum? Saya melihatnya dari perspektif yang lain. Sekarang juga masyarakat melihatnya, banyak sekali kasus korupsi di sekitar kita, sehingga mereka melapor. Dengan mereka melapor, tentunya kuantitas laporan akan jadi lebih banyak gitu. Dulu-dulu mereka mungkin berpikir bahwa itu bukan korupsi gitu, tapi begitu lihat di korupsi dilaporkan. Dan kadang kasus korupsi bukan hanya masalah uang yang miliaran, Pak Suhardi, bahkan ada yang ratusan ribu, tapi ini sangat mengganggu masyarakat sebetulnya dalam konteks administratif misalkan yang berhubungan dengan Polri. Betul, bukan hanya Polri, banyak yang lainnya, ya kan? Contohnya kemarin yang masalah kawin ya, apa tuh kemarin yang ada isu yang kemarin diberitakan di mana, di Jawa Timur, di mana saya lupa itu. Itu kan juga jadi masalah gitu. Artinya banyak sekali segmen-segmen kehidupan masyarakat ini yang berinteraksi, yang akhirnya masyarakat mengerti bahwa ini ternyata perbuatan tidak benar gitu. Lapor dia. Nah, itu kan masuk dalam perspektif itu dilaporkan, sehingga itu tinggi juga gitu. Nah, artinya kita jangan terbelenggu dengan kata kenapa makin banyak, tapi karena mungkin masyarakat mengerti. Contoh lagi, kemarin kita tangkap tangan di Kabupaten Kalimantan Tengah ya, di Seruyan. Kemudian juga di Langkat. Itu kan tidak dilaporkan, tapi tertangkap tangan. Artinya naik lagi kejadian korupsi. Nah itulah bagaimana upaya. Ada pendapat bahwa Polri mungkin tegas pada orang lain, tapi terhadap anggotanya kurang begitu tegas. Nah, itu persepsi Mas. Sekarang kita juga melakukan, kemarin in-house training kita juga akan melakukan. Sebenarnya banyak yang kita laksanakan juga penegakan hukum ke dalam, memang kurang tersosialisasi dengan baik. Semua yang macam-macam, seperti kita banyak mencat PTDH anggota. Kemudian ada lagi penyimpangan kita proses sampai ke pidananya. Kan ada lapisan dari mulai etika, kemudian disiplin, etika, sampai kan pada pidananya. Banyak yang kita kerjakan. Termasuk ke perwira? Banyak yang kita. Jadi nanti angkanya itu ada di Propam. Berapa perwiranya, berapa bintaranya yang terlibat pelanggaran, itu sebenarnya sudah dikemas, cuma tinggal nanti datanya saya sampaikan kepada media ya, lewat Propam itu ada Mas, kita proses, cuman belum tersosialisasi. Artinya kita jangan juga namanya penegak hukum, namanya pembangunan kepercayaan itu bukan cuma keluar, juga ke dalam, dan itu kita ingat. Walau sejumlah aturan ditetapkan, berbagai pelanggaran pemilu masih kerap terjadi. Kerusuhan di daerah yang bersumber pada sengketa pilkada misalnya menjadi peringatan awal para penegak hukum untuk mengawal proses pemilihan umum 2014. Pak Suhardi, pemilu tinggal sedikit lagi waktunya. Bagaimana persiapan Polri? Kalau Mas Rudi menanyakan masa kesiapan Polri, tentunya kalau tanya sama saya, segmen yang akan saya jawab masalah kesiapan penegakan hukumnya ya. Karena kalau itu kita kemarin baru selesai Rapim Polri, temanya sama, bagaimana kita sudah siap untuk mengamankan pemilu dari sisi preventifnya sampai dengan tindakan penegakan hukum manakala ada hal yang didirikan. Tapi prinsip polisi sudah siap untuk mengamankan pemilu. Masalah anggaran nanti kita lihat, tapi yang jelas kita sudah siap, seluruh jajaran, seluruh Kapolda dihadirkan.
seluruh perangkat, katakan fungsi-fungsi sudah diberdayakan, bahkan sudah ada langkah-langkah sejak tahun 2013 yang katakan semacam operasi cipta kondisi untuk kesiapan menjelang pemilu supaya tentram, nyaman, termasuk juga mungkin pemberantasan terorisme kemarin kan juga dalam rangka memberikan rasa aman itu ya Mas. Bicara soal Polri ini kan mestinya netral terhadap pemilu. Nah bagaimana ini bisa dijamin bahwa polisi memang kemarin netral? Bapak Presiden juga langsung ini pemilu kita netral sejak ini ya. Mungkin masa lalu ada yang dikatakan tidak netral, sekarang netral. Pak Presiden saya sudah mengevaluasi itu. Artinya TNI, Polri netral dalam rangka bagaimana menjamin itu? Artinya mungkin secara institusi, secara kelembagaan mungkin tidak, tapi di daerah mungkin ada 1-2 orang yang mungkin tinggal melaporkan saja, karena instruksi sudah jelas, ya kan? Ya, instruksi sudah jelas dari pimpinan, tidak ada satupun. Kalau memang ada indikasi seperti itu cepat laporkan, karena itu menjadi tanggung jawab pimpinan untuk menindak yang bersangkutan. Kita jangan kalau sampai nanti TNI, Polri sudah berpihak, mau dikemanakan ini, kepercayaan kan bisa hilang gitu. Nah, ini sudah kemarin Bapak Presiden mengatakan terima kasih bahwa betul-betul bisa dilihat bahwa kita dalam posisi yang sangat netral, dan itu akan kita ulangi lagi pada tahun 2014 ini, TNI Polri. Kemarin kita rapim Polri diakhiri dengan rapat gabungan TNI Polri dan dapat arahan dari Bapak Presiden untuk itu. Nah, ini yang kita akan pertahankan. Kita siap Mas, sentra Gakumdu fungsi reserse tergelar dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota. Dan posisi mereka nanti poskonya ada di masing-masing Bawaslu dan Panwaslu, itu artinya terintegrasi, dan setiap itu kita akan urai sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah tergelar di KPU ini. Soal anggaran sendiri gimana Pak Suhardi? Ya, anggaran ini yang masih jadi pimpinan sudah mengajukan kepada pemerintah, namun kayaknya mungkin tidak sesuai dengan itu, ya apapun yang ada ya kita harus mencoba untuk mengoptimalkan pekerjaan. Dengan anggaran yang terbatas? Ya apa boleh buat, kita harus siap untuk itu. Ya, kita juga tidak bisa kalau memang keuangan negara tidak memungkinkan, ya syukur kalau masih bisa ada pertimbangan-pertimbangan lain, mungkin dari pos-pos yang lain bisa dialokasikan ke kita, karena memang cukup kita nggak berpikir cuma Jawa saya ya, Mas. Kita berpikir dengan ada negara kita negara kepulauan di sana di Indonesia Timur contohnya, kepulauan yang sangat sulit untuk menjalankan distribusi logistik saja. Itu tergantung laut lah, tergantung udara, cuaca lah, dan sebagainya. Belum lagi kendala-kendala teknis yang lain yang juga itu memerlukan itu biaya. Apalagi di Papua itu Mas, kami dengar paparan Kapolda Papua kemarin, semua hanya bisa tempuh dengan udara. Dan itu charter pesawat Pak. Ya, artinya dengan segala keterbatasan, kendala itu, tantangan itu, dengan anggaran yang terbatas, Polri tetap siap? Siap, harus siap. Baik, Pak sebagai instansi pemerintah yang betul-betul mendukung netral, kita harus siap untuk itu. Pak Suhardi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Bedah Politik. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Kabar Reskrim Komjen Suhardi Alyus, dan Bedah Politik masih akan kembali bersama Mahtu Basyuni, Ketua Komite Konvensi Capres Demokrat.